Jadi insecure itu adalah muncul ketika seorang tersebut dia itu tidak memilih salah satunya. Dalam kondisi nikmat dia nggak bersyukur, dalam kondisi sulit dia nggak sabar. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Balik lagi di acara Ngobrol bareng Abi Amir di sesi Al-Qur'an menjawab. Ya, kita kembali lagi bersama Abi Amir nih hari ini. Ya, hari ini kita mau bahas tentang insecure, Ustaz. Ini lagi trending juga nih tentang insecure gitu ya. Jadi banyak dari kalangan anak muda, mungkin anak-anak muda ataupun anak-anak tua ya. Nggak tahu ya, anak muda anak tua ya. Ya, mereka tuh merasa insecure atau mereka merasa gelisah, galau dengan keadaan masa depannya. Atau mungkin kadang-kadang juga karena dia melihat orang-orang yang berhadapan dengan dia tuh atau teman bergaulnya yang lebih dari mereka dalam hal harta ataupun dalam hal status segala macamnya. Itu membuat mereka menjadi minder ataupun menjadi insecure tadi istilahnya. Jadi galau, aduh harusnya gue udah nikah ya, atau harusnya di usia 25 saya udah harus punya 100 juta ya gitu. Atau dan sebagai macam kegalauan yang terjadi. Nah, bagaimana menurut Ustadz Al-Quran atau Islam memandang tentang masalah insecure ini? Monggo Ustadz. Iya. Jadi insecure itu kan dari secure itu kan aman, security, merasa aman. tidak aman. Insecure artinya tidak aman, galau, sedih. Kan dulu pernah muncul tentang istilah galau. Ya. Pernah sampai viral galau-galau gitu. Sekarang diinggriskan menjadi insecure. Gitu kan sebetulnya intinya sama ya. Kayak tindakan khawatir, tidak tenang, kemudian takut masa depan, itu semua adalah itu. Bang Erik gini, sebetulnya salah satu rukun iman itu ada namanya al-iman biqadaillahi wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Kita itu harus beriman kepada ketentuan Allah, qada dan qadarnya Allah, takdir Allah, baik itu sesuatu yang baik ataupun tidak baik. Maksudnya khairihi wa syarrihi. Sebetulnya semua takdir Allah itu baik. Kullu ma qaddarahullah fahuwa khair. Semua takdir Allah baik. Maksudnya adalah bagi kacamata manusia, jadi ketika dia dikena musibah dia merasa tidak baik gitu kan. Bagi yang mendapatkan nikmat dia merasa baik. Misalnya kan ada seorang dapat pekerjaan itu baik misalnya, tapi ada orang yang tiba-tiba salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, itu dianggap tidak baik. Atau ada bencana menimpanya, tabrakan atau gunung meletus, rumahnya hancur, itu dianggap musibah tidak baik. Kebalikannya ketika dia mendapatkan keuntungan yang banyak dalam usahanya disebut baik dan seterusnya. Jadi itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bang Erik, masalah ini sebetulnya sudah terjawab kalau dia beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa terjadi insecure? Karena imannya lemah. Kalau imannya kuat, dia akan tenang, nggak akan mengalami insecure. Jadi bagi dia, in asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan musibah, bencana, dia bersabar. Wa kana khairun lahu, kata Nabi, dua-duanya baik bagi orang beriman. Baik dalam kondisi nikmat dia baik, dia bersyukur, dalam kondisi sulit dia bersabar, dua-duanya baik. Maka bagi orang beriman, syukur dan sabar ini terbebas dari insecure. Jadi insecure itu adalah muncul ketika seorang tersebut dia itu tidak memilih salah satunya. Dalam kondisi nikmat dia nggak bersyukur, dalam kondisi sulit dia nggak sabar, maka muncullah penyakit insecure. Tapi kalau dia dalam kondisi nikmat dia bersyukur, dalam kondisi sulit dia bersabar, maka dia tidak akan mengalami insecure.
Jadi insecure terjadi karena dia tidak memilih antara dua ini dalam kondisi tertentu itu. Itu dia penyebabnya. Oke. Jadi kuncinya ada di sabar dan syukur tadi, Ustaz. Benar. Ketika dia nggak sabar, nggak syukur gitu, atau dalam keadaan apapun gitu ya yang dia hadapi, maka ya ujungnya akan terjadi atau galau atau dia menjadi orang yang sombong mungkin gitu ya ketika dia nggak bersyukur gitu misalnya mungkin ya. Jadi gini, ada orang diberi nikmat banyak, tapi karena nggak bersyukur dia galau. Galau juga ya? Dia takut nanti hartanya hilang, takut usahanya bangkrut. Macam korun milenial ya, Ustaz? Iya, jadi dia juga insecure. Insecure. Jadi dia merasa insecure dengan kekayaannya. Nanti kalau aku mati siapa yang akan mengambil warisan ini? Iya. Nanti siapa yang akan, aku belum punya anak. Insecure lagi, khawatir sama hartanya, khawatir sama jabatannya. Nanti kalau aku turun jabatan, nanti siapa akan menggantikannya? Maka banyak sekarang para pejabat tuh kena istilahnya sindrom jabatan. Jadi sehingga dia tuh takut turun dari jabatan, nggak mau turun dari jabatan, nggak mau diganti. Kenapa? Karena insecure, takut kehilangan jabatan. Itu insecure. Iya. Terus ada orang yang insecure karena miskin misalnya ya. Nanti besok aku makan apa? Insecure, khawatir nanti besok aku bekerja apa? Aku nggak punya pekerjaan, semuanya serba insecure. Makanya ada doa Nabi, mungkin silahkan Bang Erik coba baca Bang Erik itu. Jadi Nabi itu gini, suatu hari kedatangan seorang sahabat, dia itu dikejar-kejar orang yang dia hutangi, dia nagih itu sama sahabat ini. Dia berhutang padanya, dia nggak mampu membayar, ditagih. Akhirnya kemudian datang ke Rasulullah, dia diam di masjid sampai dia sedih. Kemudian Nabi bertanya, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa gitu? Wahai Rasul, aku punya hutang, kredit hutang, dan aku nggak sanggup membayar. Aku ditagih terus oleh orang yang punya yang menghutangkan itu. Apa solusinya gitu? Nabi ngasih doa itu. Coba baca. Doanya ini ya. Bisa disimak oleh teman-teman di rumah mungkin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, jadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungi aku dari rasa sedih dan rasa sulit. Al-ham itu sedih, galau. Al-hazan itu sulit. Ya. Jadi ini doa bagus banget. Jadi kita itu selalu dirundung insecure, ham. Hazan, merasa dia itu kayaknya tuh buntu hidup sudah, nggak ada jalan keluar. Itu hazan, terasa berat hidup tuh. Itu namanya hazan. Nah, maka dengan doa ini, insya Allah kalau akan bebaskan. Lindungi aku ya Allah dari penyakit ham, insecure, dan hazan. Merasa putus asa, artinya sudah jalan buntu, nggak ada jalan keluar. Ini doanya. Terus yang kedua selanjutnya, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lindungi aku dari al-ajiz. Al-ajiz itu rasa tidak berdaya. Artinya kayaknya inferior, merasa inferior. Artinya kemampuanku sudah nggak ada deh. Kayaknya aku nggak pantas untuk jadi orang kaya. Kayaknya aku nggak mungkin bisa menghafal Quran. Kayaknya aku sih nggak mungkin aku bisa jadi ulama. Kayaknya aku nggak mungkin. Itu namanya inferior, ajiz. Akhirnya dia nggak berusaha. Sudah. Misalnya, ayo ngaji. Nggak mungkin jadi ulama aku. Ayo kita berusaha. Nggak mungkin aku kaya ada. Udah begini-begini aja hidupku. Itu namanya ajiz. Terus al-kasal, malas. Penyakit malas. Dia itu pokoknya udah, aku nggak mau usaha. Malas, maunya tidur, maunya senang-senang, maunya main HP, gadget, nonton, itu aja. Padahal dia sudah dalam kondisi kepepet. Tapi malas aja. Dia bekerja malas. Nah itu Nabi memberikan solusi itu. Doa itu luar biasa. Terus wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Nah, al-jubn adalah pengecut. Bukhl, kikir. Lindungi aku dari penyakit pengecut. Ya, dia selalu cari alasan. Wah, kayaknya aku nggak bisa berhadapan sama si fulan. Aku nggak bisa menghadap si fulan. Aku takut takut apa? Semuanya serba takut, serba. Aku kayaknya takut rugi. Aku takut nanti menanggung risiko. Pengecut. Akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Orang pengecut itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua, bukhl, kikir. Di saat sama kikir, mau berbagi juga, menunggu kaya, merasa selalu miskin. Padahal dia punya.
Padahal kata Nabi kan ittaqina walau bisa kita berusaha kamu untuk melindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan sedekah separuh kurma. Artinya separuh kurma kan nggak harus kaya. Kita kapan aja kita bisa bersedekah. Tapi dia bakhil, kikir. Akhirnya dia serba sulit. Terus Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. ya, lindungi aku dari kredit hutang. Dan Kredit hutang. dari pemaksaan orang-orang yang memaksa aku. Artinya aku artinya jangan sampai aku kredit hutang, jangan sampai aku terancam. Misalnya jadi buron atau dikejar-kejar ancaman dan sebagainya. Waqah rijal. Jadi ini semua doa ini dibacakan oleh sahabat tadi itu. Setelah itu dia semua insecure-nya hilang. Akhirnya terbuka pikirannya, akhirnya dia menjadi pengusaha, akhirnya dia sukses, maka semua terjawab dan akhirnya dia sudah terbebas dari hutang dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses dalam hidupnya. Ini doa ini. Ini doa Rasulullah SAW, dan kalau kita amalkan, insya Allah kita nggak akan pernah mengalami kesulitan lagi setelah itu. Dan ini jaminan dari Rasulullah SAW. Baca lengkap coba. Yep. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu ya teman-teman, insyaallah mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Semoga Allah berkahi insyaallah. Oke, jazakumullah khairan kepada Ustadz Abi Amir yang telah menyampaikan sebuah materi hari ini biar teman-teman pada nggak insecure lagi ya. Jangan lupa baca doa ini tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa jika suka dengan video ini dan sekedar like, share, and subscribe di channel Ustadz Amir Fat. Kita akan kembali lagi di sesi ngobrol bareng Abi Amir. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.